dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang di awan, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat terakhir, karena itu hiburkanlah orang akan yang lain, seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa pada masa itu pun banyak orang kalau ada yang meninggal itu sedihnya luar biasa, ketakutannya luar biasa. Tetapi di sini lewat surat teks firman Tuhan yang ditulis pada siang hari ini ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Tetapi ini firman Tuhan ini masih tetap relevan buat kita pada zaman sekarang ini, pada zaman akhir ini. Jadi Tuhan berbicara lewat hambanya Rasul Paulus itu bahwa orang yang mati di dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Boleh katakan amin. Ya, jadi buat apa juga kita terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan, dalam kesusahan. Oleh sebab itu saya rindu untuk ibu kekasih, khususnya Ibu Dia Sulistianiah namanya itu ya. Ibu, kami merasakan selama 49 tahun bersama-sama dengan Bapak kekasih almarhum Bapak Warijan Sastro Sudarmo. Ya maafkan kalau saya agak salah menyebut namanya. Jadi saya percaya bahwa cukup saya pun menikah baru mungkin 27 tahun. Ya itu pun saya sudah merasakan bahwa tanpa belahan jiwa, tanpa kekasih, kalaupun saya seringkali justru bukan saya meninggalkan istri, justru seringkali istri yang meninggalkan saya pergi ya, menjaga ibu mertua saya juga yang masih dalam keadaan kesakitan di Singapura. Tapi saya merasakan bahwa hanya paling lama saya berjanji 2 minggu, itu rasanya terlalu lama buat saya. Nah, saya membandingkan, saya mencoba merenungkan bahwa selama 49 tahun ibu dia bersama bapak ya sudah mengalami mulai dari nol pasti waktu baru menikah sampai punya anak sekian, punya cucu sekian. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang pasti melekat kepada setiap keluarga, dan yang namanya sedih, berduka itu pasti terjadi, tidak akan mungkin. Nah, saya juga mungkin sedikit mengatakan memang betul kita bersukacita, tapi pada saat seperti ini pasti kita akan mengalami kesedihan. Saya pun ikut menangis, saya pun ikut sedih melihat keluarga yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup ini, memang saya tahu firman Tuhan ini bukan buat Bapak lagi, Bapak sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sedang mengumpulkan. Nah, justru yang saya mau bagikan pada siang hari ini, justru kita yang masih hidup. Pertanyaan saya, apakah kita bersama-sama nanti dikumpulkan oleh Tuhan? Di ayat yang keberapa tadi itu, akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Saya berharap, dan saya pun akan terus bertahan sampai kapanpun. Saya akan terus melekat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang selalu akan menghibur. Penghiburan sejati itu adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu, keluarga yang ditinggalkan jangan bersedih berlarut-larut. Di ayat yang terakhir dikatakan, biarlah perkataan penghiburan ini disampaikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Boleh katakan amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, khususnya keluarga yang ditinggal, itu adalah rahasia Tuhan. Kita nggak tahu kapan giliran kita. Kita tidak pernah tahu. Walaupun belakangan ini ada hal-hal yang seperti begitu mudahnya. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang cepat dipanggil Tuhan. Secara manusia sedih. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak. Tapi bersyukurlah kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus bersama-sama pada akhir zaman ini menjaga iman kita, menjaga rahasia iman
yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita pertahankan sampai pada garis akhir. Saya tahu Bapak almarhum Bapak kekasih ini sudah menjaga, memegang mungkin bahasa orang itu boleh mengatakan satu tiket. Ya, dia sudah punya tiket. Dan dia juga bukan hanya sebagai anak Tuhan, tapi dia juga sebagai hamba Tuhan. Dia sudah memberikan teladan, contoh kepada anak-anaknya, bahkan diberikan kepada semua keluarga besar. Oleh sebab itu pada siang hari, mari Bapak Ibu Saudara, sebagai penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan, biarlah hati ini sedih, hati ini menangis, hati ini gundah gulana seperti sekian puluh tahun bersama-sama tapi sekarang ditinggalkan. Saya tahu dalam waktu-waktu yang dekat ini, waktu-waktu yang ada ini, kita pasti mengalami kehilangan. Yang biasanya saya dengar Bapak suka nyanyi ya, kita tidak pernah dengar lagi menyanyi. Ya, bahkan alat musik apapun semua tersedia di sini. Mungkin saya tidak tahu, pintar juga main piano mungkin, kalau ada piano pasti pintar. Nah, mungkin kita tidak mendengar lagi main piano. Ya, itu mungkin terbayang-bayang lagi. Aduh, eyang atau papa atau suami kekasih ini sudah nggak ada. Kita tidak akan bersedih lagi seperti orang-orang lain yang dikatakan dengan firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah waktu yang ada ini yang sisa buat yang sebetulnya mau katakan waktu yang sisa kurang pas buat saya. Waktu yang ada, jadi jangan berikan yang sisa buat Tuhan. Maksud saya sebetulnya seperti itu. Waktu yang ada ini, mari kita sungguh-sungguh memberikan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya, saya akan terus diselamatkan oleh Tuhan dan akan kembali kepada pangkuan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu mari pada lewat firman Tuhan ini yang Roh Kudus arahkan saya untuk menyampaikan penghiburan ini. Boleh bersedih, tetapi jangan berlarut-larut. Boleh nangis, itu manusiawi. Siapa orang yang tidak nangis kalau misalnya melihat orang kekasih, orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai harus pulang dipanggil Bapa? Pasti nangis. Justru pertanyaan saya, ini ada sesuatu yang beres kalau ada orang yang dia kasih tapi kok nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa. Nah ini jadi secara manusia betul kita boleh mengalami kesedihan, boleh berduka, tapi percayalah orang yang meninggal, orang yang mati dalam Tuhan akan dikumpulkan oleh Tuhan. Nah kita yang masih hidup ini, nah mereka yang lebih dulu dibangkitkan, baru setelah itu kita yang masih hidup. Nah seringkali banyak orang percaya, orang Kristen tidak mengerti bahwa dia pikir meninggal sudah selesai, habis perkara sudah selesai, enggak kan sudah. Justru kehidupan kekal itu baru dimulai, kehidupan sementara di bumi ini. Dan saya juga bersyukur kalau Bapak kekasih ini boleh mencapai 87 tahun dalam mengarungi kehidupannya, dalam dalam berkeluarganya. Saya percaya banyak contoh, banyak teladan, bahkan menginspirasi keluarga. Betapa Bapak ini, kalau saya dengar kesaksiannya banyak di luar negeri, jadi betapa luar biasanya, dan akhirnya harus pulang ke pangkuan Bapak. Ini yang secara singkat saja saya bagikan buat kita semua. Justru firman Tuhan ini diperuntukkan buat kita yang masih hidup, bukan buat Bapak. Saya mesti baca, jangan salah saya sebut. Almarhum Bapak Warijan Sastro Sudarmo. Ya. Jadi justru Bapak almarhum ini sudah tidak mengalami lagi kesusahan, kesedihan, kesakitan, sudah tidak dialami lagi. Justru kita yang masih hidup ini. Oleh sebab itu saya sebelum saya tutup firman Tuhan pada siang hari ini, saya bacakan kembali lagi ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Amin. Jadi ternyata orang yang sudah pulang lebih dulu yang akan dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita
akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Perkataan apa? Perkataan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan saja yang memampukan kita bertahan setelah Tuhan sendiri yang mengatur kapan kita akan berakhir di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, soal kematian bukan soal umur, dan banyak juga yang masih muda sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Bahkan kalau saya saksikan mertua saya sudah, ibu mertua saya sudah tahun ini 89 tahun. Sudah 7 tahun sudah dalam keadaan tidak kenal kita, tapi masih bernafas. Secara manusia saya berpikir, Tuhan kasihan, dia sangat menderita. Tapi Tuhan punya rahasia sendiri, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Ya, baik seperti kesaksian saya terus memuji Tuhan. Nah sekarang karena lagi ditahan, nggak boleh pergi-pergi, jadi seharusnya jadwalnya kami juga harus ke sana menjaga ibu mertua kami, tapi nggak boleh pergi. Ya, nah inilah poin yang saya mau bagikan buat kita semua. Mari pertahankan iman kita. Jangan sampai waktu kita dipanggil Tuhan tidak kedapatan tidak menjaga iman kita. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini akan terus mengajar kita untuk terus mempersiapkan diri bahwa Tuhan menyediakan tempat buat kita di surga. Amin, haleluya. Itu yang firman Tuhan. Saya mau mengajak keluarga yang boleh bangkit berdiri, saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan waktu yang ada ini Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan. Hamba-Mu untuk berdoa keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau Roh Kudus penghiburan sejati akan berada di dalam setiap keluarga yang ditinggalkan. Khususnya untuk ibu dia ya Tuhan. Mari Engkau menghibur dia, Engkau menjamah dia, Engkau memberi kekuatan kepada dia Tuhan, agar supaya dia siap menerima kenyataan apa yang Tuhan lakukan. Roh Kudus, mari aku berdoa juga untuk anak-anaknya Tuhan. Tuhan, Engkau jamah mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau berkati mereka. Engkau akan terus berbicara di dalam hati mereka bahwa sesungguhnya Tuhan yang berdaulat, yang akan melakukan sesuatu yang boleh terjadi dalam setiap manusia Tuhan. Tuhan, kalau Engkau yang sudah memberi Bapa kekasih ini Tuhan, kalaupun Engkau juga yang akan mengambil, Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkuasa atas Bapa kekasih kami ini Tuhan. Kalau Engkau sudah menciptakan dia, Engkau ciptakan dia dari debu dan tanah Tuhan, dan dia akan kembali kepada debu tanah, tetapi rohnya akan kembali kepadamu ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, satu demi satu Tuhan, keluarga ini ya Tuhan, jamah mereka Tuhan, beri kekuatan buat mereka Tuhan, beri penghiburan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beracaralah sampai pada siang nanti akan ke tempat pemakaman ya Tuhan. Engkau berikan cuaca yang baik, Engkau berikan waktu yang pas ya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Semuanya hamba-Mu alaskan hanya demi nama Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan semua. Iya, silakan duduk kembali. Mungkin ada pengumuman dari keluarga. Kami dari keluarga besar Sastro Sudarmo mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari teman-teman hamba Tuhan PBI Pangkalan Jati. Terima kasih untuk hiburan yang diberikan pada kami. Kami sungguh bersuka cita. Kami sudah nggak lagi berduka cita, karena kami tahu sudah waktunya. Ini rencana Tuhan yang terbaik. Siang hari ini akan kami sudah sepakat dari keluarga, akan rencananya akan kita makamkan. Nanti setelah ini akan ada pelayanan dari GKI Cinere, karena kebetulan Papa Mama si jemaat di GKI Cinere jam 12 siang.
itu akan ada ibadah pelepasan dan penutupan peti, dan akan dilanjutkan ke Kampung Kandang, ya, tempat peristirahatan terakhir, sekitar kalau tidak itu mungkin 1:30 jam 1 ya, seperti itu. Jadi kami minta dukungannya. Kami paham, kami sangat mengerti situasi ini tidak mengizinkan kami boleh berkumpul, tapi hari ini kami percaya setiap yang hadir tempat ini sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Itu yang kami minta, supaya dijauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu di tempat ini. Kalaupun misalnya nggak bisa mengiring kami sampai peristirahatan terakhir, kami maklum adanya. Tapi dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami bersyukur, kami berterima kasih diberikan saudara seiman yang begitu luar biasa, menopang kami. Apa yang saudara-saudara Bapak Ibu tabur akan Tuhan kembalikan dengan berkali lipat. Terima kasih, itu pengumuman dari kami. Iya, kita akan tutup dalam doa. Saya mengajak sekali lagi dengan mohon untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai, berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah yang besar, yang menganugerahkan kepada kami kemampuan dan kekuatan sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya ada kekuatan melalui firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Pak Jeffrey Wungo dalam pekerjaan, dalam usaha apapun, dalam pelayanan apapun dikerjakan, Tuhan yang akan membuat berhasil. Saat ini kami berdoa Tuhan, khususnya sekali lagi sebentar untuk ibadah penutupan peti Tuhan dan pemakaman nanti Tuhan. Kami berdoa minta cuaca yang baik Tuhan. Kami berdoa minta Tuhan, biar semua orang yang datang ke tempat ini mengalami hal yang sama yang kami alami. Ada damai sejahtera Tuhan di tempat ini, ada sukacita yang dari Tuhan di tempat ini. Tuhan terima kasih Kau berkati keluarga di tempat ini, keluarga besar dimanapun mereka berada. Kami percaya damai sejahtera Tuhan juga ada atas mereka. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan tutup ibadah penghiburan ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karena yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, dan kasih sayang, cinta daripada putranya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai Maranatha, Dia datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Pak Jeffrey, boleh kita minta foto mungkin Pak Jeffrey di sini? Oh boleh. Sebelum foto, Iya. saya memperhatikan Bapak kekasih ini seperti tidur. Iya. Tidurnya seperti Seperti ini. Saya langsung terbayang Bapak saya juga tidur mulutnya agak terbuka. Saya terbayang Bapak saya. biasanya ngorok dia. Ya. Jadi inilah tanda bahwa orang yang pulang dengan damai, orang pulang dengan, saya pernah melihat, maaf ya, saya nggak tahu di mana Pak. Itu maafkan saya. Itu seperti kayak menakutkan. Jadi mungkin dia nggak siap, tapi saya lihat Bapak kekasih ini sudah siap untuk pulang. Dan dari wajahnya saya melihat bahwa dia dengan sukacita, seperti hanya tidur saja. Iya betul. Dia kan bahkan tersenyum. Dia sebagai orang tua, dia nggak pernah menampakkan wajah kesedihan, wajah ketakutan, tidak ada. Betul. Nah ini yang saya berkali-kali melayani orang yang dipanggil Tuhan,
Tapi siang hari ini saya memperhatikan, saya teringat bapak saya juga seperti ini, wajahnya seperti tidur biasa, iya kan? Gitu ya. Oke, itu yang saya lihat. Mungkin foto. Oke, foto bisa bantu kali ya. Ya, pengen